Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supatmo, IGP Angkatan keempat Kabupaten Boyolali. Berikut kami akan menyampaikan sosialisasi modul 1.1 dan modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz-Ustazah kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sekolah Presiden, Prestasi Islami, disiplin, enjoy. Allahu Akbar. baik, Ustaz-Ustazah yang kami hormati, perkenalkan saya Supatmo, sudah kenal ya, akan mensosialisasikan budaya positif di materi pendidikan penggerak yang kami dapatkan selama 3 bulan. Kemudian untuk budaya positif ini, sebelum kita jelaskan, saya akan mengulangi materi yang dulu sudah saya sampaikan terkait dengan modul 1. Di program guru penggerak ini diharapkan nanti menjadi pemimpin pendidikan Indonesia Masa yang mampu mendorong tumbuh kembang secara holistik, secara keseluruhan, aktif, proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana kami ketika mempelajari materi di pendidikan guru ini, kami mendapatkan 4 materi. Yang pertama tentang filosofi pendidikan yang kedua yang kedua yaitu nilai peran guru penggerak, ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Kemudian untuk filosofi pendidikan yang Jatiwantoro menerangkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Sementara tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Titik poinnya ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Inilah yang harus kita ingat ketika mau memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kemudian keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak yang disampaikan dalam pendidikan guru penggerak ini terkait dengan dasar pemikiran Jatiwantoro ini, bahwa dasar pemikiran Jatiwantoro ini dijadikan Menteri Pendidikan kita Mendikbud sebagai dasar munculnya 6 profil pelajar Pancasila. Guru penggerak ini nanti diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut kepada murid dengan membangun perubahan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya materi intinya yaitu tentang budaya positif yang kami peroleh di modul 1.4 ini. Yang pertama yaitu tentang paradigma perubahan, yang kedua disiplin dan motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang kelima kontrol manajemen. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa budaya positif atau ekosistem positif itu menurut Jatiwantoro, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya kita sebagai seorang petani itu harus sudah bisa menentukan ya bibit, kalau ini sudah bibit yang baik, bagaimana penanganannya, bibit yang kurang baik, bagaimana penanganannya, dan kita dapat memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik tersebut sehingga nanti ketika panen hasilnya akan lebih baik. Kita bisa ketika tanaman itu ada hambanya, kita bisa memberikan obatnya. Ketika anak-anak ini kurang berpotensi, bagaimana kita bisa menggali potensi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang paradigma perubahan.
harus kita pahami sering terjadi di lingkungan pendidikan kita. Kita sering melakukan stimulus respon. Yang kedua, kita jarang melakukan teori kontrol. Perbedaannya di sini. Kita sebagai pendidik, realitanya dalam kehidupan itu, kita memandang sesuatu itu hampir sama. Padahal realita kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Artinya apa? Di setiap kelas itu kita hanya berpikiran bahwa anak-anak itu memiliki potensi yang sama, memiliki kesenangan yang sama, sehingga perlakuan kita sama saja dengan anak-anak yang misalkan satu anak yang kinestetik, yang auditori, yang visual, kita tidak mempertimbangkan itu. Nah ini kita harus beralih ke teori kontrol. Jadi perbedaannya terus dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, yang seperti yang saya katakan tadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di kontrol ini kita mempunyai pandangan yang berbeda. Titik poinnya di perbedaan stimulus respon dan kontrol ini adalah di terakhir ini. Model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Maksudnya gimana? Ketika satu anak itu bertengkar, bermasalah, terjadi cekcok, perkelahian atau semacamnya, kita kadang mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita tidak melakukan sebuah institusi, yaitu melakukan penggalian informasi yang sebenarnya. Sehingga anak-anak nanti ketika selesai di permasalahan yang mereka hadapi, nanti akan menghasilkan win-win solution. Jadi semuanya menerima dengan ikhlas. Misalkan satu contoh, anak-anak yang sedang bermain lari-larian, ketika bekerja, anaknya itu dipegang, kena bajunya sobek, dia marah, bertengkar. Nah, misalkan yang sobek bajunya ini kita harus kuatkan bahwa nanti dari yang misalkan yang disobekkan misalnya namanya Andi, kemudian yang menyobek itu namanya Joko. Nah, Andi ini menuntut kepada Joko untuk memperbaiki bajunya yang sobek. Kemudian Joko ini ya berusaha untuk memenuhinya. Sementara si keduanya ini harus saling menyadari bahwa mereka melakukan permainan tidak dalam rangka untuk berantem, tapi untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kita jelaskan permasalahan mereka kenapa terjadi pertengkaran. Ya namanya permainan, hal kecelakaan itu yang biasa. Kemudian yang berikutnya tentang disiplin. Nah, apa makna disiplin? Yang jarak yang sering salah penerapan dalam kehidupan pendidikan kita. Menurut Gozen di bukunya The Structure School Discipline, awal kata disiplin itu ada disiplin yang artinya belajar. Jadi arti disiplin itu belajar. Dijelaskan disiplin ini dapat membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tetapi di dalam kehidupan pendidikan kita itu salah menerapkan. Jadi disiplin itu sebagai sesuatu yang gitu ya, sesuatu yang kita membatasi sehingga yang menakuti. Berarti tidak. Disiplin ini dalam rangka untuk belajar. Nah, untuk memunculkan disiplinan ini kita perlu melihat teori motivasi. Ada korelasinya. Teori motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu orang berpikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada sebuah aturan, gitu ya. Misalkan kita membaca sebuah aturan, misalkan harus bersepatu hitam. Coba kalau misalkan saya tidak bersepatu hitam, harus bersepatu putih. Nah, akhirnya dia itu berpikiran, si siswanya akan memunculkan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi ketika saya melanggar? Punishment-nya apa? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika anak-anak mengikuti semua aturan dari sekolah, maka anak akan mendapatkan reward. Seperti kita ada sekolah pesantren ya, anak yang lengkap mengerjakan semuanya akan mendapatkan reward. Nah, keduanya ini kalau kita pelajari, semuanya adalah motivasi yang timbul karena eksternal. Yang pertama karena ada aturan, sehingga mereka mau melaksanakan. Yang kedua karena ada reward atau ujian. Tetapi berbeda dengan yang poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ketika saya itu melaksanakan aturan, berarti saya akan selamat. Jadi keselamatan itu tujuan akhir kita. Itu harus tertanam di dalam hati anak. Kita didik. Sehingga
dia melakukan itu atas kesadaran, bukan karena peraturan itu. Peraturan itu hanya mengarahkan saja. Kemudian yang berikutnya, ketika mendapat penghargaan itu sebuah konsekuensi, ya. Ketika orang beribadah akan mendapatkan pahala, ketika mereka berprestasi dia akan mendapat sebuah reward. Nah, inilah yang terpenting, yang poin ketiga ini, motivasi, yaitu yang timbul dalam internal dalam diri sendiri dengan tujuan yang lebih positif. Tidak, kalau yang 1-2 ini karena ada yang membayang-bayangi. Kemudian berikutnya, keberhasilan motivasi ini akan didapatkan dengan melihat adanya kontrol, ya. Kontrol di mana kita bagi menjadi 2, ya. Ada yang kontrol negatif, ada yang kontrol positif. Kontrol negatifnya itu ketika anak-anak atau siswa melakukan sebuah pelanggaran, seringnya mendapatkan hukuman. Nah, membuat orang itu nggak nyaman, merasa bersalah. Kemudian yang kontrol positifnya itu, mereka itu akan dianggap sebagai teman. Kenapa kamu sampai terlambat? Ya. Bukan, ayo coba jam berapa ini? Baru datang. Kenapa terlambat? Nah, dengan nada yang kencang. Tetapi kalau kontrolnya baik sebagai manajer, tanyanya tidak dengan bahasa yang kasar, lembut, ya. Mas Joko, biasanya diskusi ya, pada yang lembut, ya. Nah, kepada anaknya atau begini, ya, yang suaranya lembut. Kenapa nak? Jam segini baru datang, kamu kesiangan. Ya. Akhirnya dia tidak terlambat, bagaimana? Ya bisa harus lebih awal bangunnya dan seterusnya, ya. Itu kontrol dari kita sebagai guru kita terapkan dengan manajer. Dan apakah seorang guru harus memiliki semua kontrol itu? Ya harus. Karena apa? Kita harus menitik beratkan kepada satu permasalahan. Kemudian berikutnya, nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan bahwa anak-anak bisa melakukan semuanya itu dengan bebas, dengan leluasa, itu karena mereka melepaskan segala peraturan tadi, tidak peduli ada aturan dan tidak, dengan motivasi dirinya sendiri dari dalam bahwa ini tujuannya untuk keselamatannya, untuk kebahagiaannya. Maka dikatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Dia secara otomatis itu, jadi tidak mau mengerjakan tugas itu bukan karena nanti kalau tidak mengerjakan dapat hukuman, tidak, tetapi ketika mengerjakan tugas itu ada sebuah motivasi buat dirinya untuk lebih paham ketika mendapatkan sebuah materi. Ketika pelajari sekolah itu namanya tidak cukup, bagaimana anak itu bisa tertanam dalam dirinya bahwa saya itu harus menguasai materi ini. Kenapa? Anak-anak memilih harus ditanamkan untuk materi berikutnya itu tidak akan termudah, tetapi akan lebih sulit. Kemudian berikutnya yang tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah setiap perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini yang dilakukan anak-anak menjadi sebuah kebiasaan dan menjadikan budaya positif. Kenapa keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini harus kita jaga? Mengapa tidak peraturan saja yang kita pakai? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh di sini, ya, ketika kita membaca peraturan atau mengetahui peraturan di jalan raya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, bukan karena takut ditilang, bukan. Tapi ketika orang mau naik motor, bahwa mereka untuk menjaga keselamatan dirinya pakai helm itu. Satu ketika kalau terjadi kecelakaan, dia akan aman. Kepalanya akan terhindar dari benturan yang keras. Nah, ini harus ditanamkan. Jadi setiap peraturan itu kita ambil intinya apa? Tujuan intinya apa? Kenapa kok dibuat aturan memakai helm? Biar selamat, gitu ya. Kenapa harus memakai masker? Kemudian mencuci tangan yang kita terapkan 3M, sekarang kita
bracket 5M. Kenapa harus berjarak 1,5 meter? Ini tidak untuk dirinya sendiri, tapi keselamatan itu untuk orang lain juga, untuk orang yang berkomunikasi dengan setiap individu, sehingga bukan untuk kepentingan dirinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ini ditanamkan bahwa ketika orang datang lebih awal itu berarti dia akan mendapatkan materi secara utuh, tidak mengganggu pemateri yang sedang memberikan pencerahan atau memberikan materi, dan materi yang diterima itu bisa secara holistik. Nah, untuk mendukung motivasi intuisi ini kembali kepada nilai keyakinan yang tadi saya sampaikan juga. Kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan biasa. Kita akan lebih enjoy dengan muncul dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar setiap manusia itu kan berbeda-beda ya. Semuanya itu didapatkan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti di awal tadi kita pendidikan anak itu untuk keselamatan hidupnya. Sehingga ketika kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi secara positif, maka dia akan nyaman dalam menjalani setiap kegiatannya dalam hidupnya. Nah, perlu kita pahami bahwa kebutuhan dasar hidup manusia itu kurang lebih ada 5 poin ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling utama. Kebutuhan hidup itu apa harus hadiah? Makan, minum, sandang, makan dan sebagainya. Ini harus terpenuhi. Kalau tidak, wah kacau ini. Biasanya anak-anak terus capek, pengen minum, pengen makan, pasti kebutuhan hidup ini. Maka dimanapun kita berada ketika menghadapi sekelompok orang, termasuk siswa-siswa kita harus meyakinkan bahwa kebutuhan hidup mereka itu bisa terpenuhi. Kalau tidak, ini kacau. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Anak itu perlu mendapat perhatian. Contoh misalkan, ketika guru mengajar, dia hanya main HP saja, tanpa menghidupkan anak-anak. Mereka akan mendapat mencari perhatian, rame, bujuk dan sebagainya. Kemudian penguasaan yang berikutnya, menguasai materi yang disampaikan. Kebebasan untuk berekspresi. Misalkan matematika, Pak, saya sudah mengerjakan tugas, caranya seperti ini. Boleh tidak? Boleh saja kita terangkan bahwa di dalam mengerjakan materi soal matematika itu seperti hanya kita melakukan perjalanan. Ketika kita dari sekolahan ini mau ke Kartosuro misalkan ya, ke Kartosuro itu jalannya banyak yang penting sampai tujuan. Mau lewatnya Gargondo, lewatnya Sawit, mau lewatnya Randusari, yang penting sampai di kantor. Matematika juga itu, yang penting hasil akhirnya ketemu, caranya juga benar. Dan alatnya juga berbeda. Apa? Boleh kita mau ke Kartosuro naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, silakan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kesenangan. Nah, ini yang juga penting buat anak-anak. Apalagi anak-anak itu masa-masanya bermain. Dia enjoy melakukan semua kegiatan. Maka ketika anak-anak itu bisa terpenuhi semua kebutuhannya ini, maka kita juga akan senang. Dan juga enak dalam memberikan pembelajaran. Nah, ini coba dijawab. Ada 4 ya, ada 4 ungkapan. Silakan Mustika, dibaca Mustika. Enggak kelihatan? Dibacakan. Dibacakan ya. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenang dulu soal mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Dan ini kita kebutuhan apa ya? Jadi coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya. 5 kebutuhan tadi tinggal ya. Pada kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mana? Nah, kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja.
ngandelin ibu guru aja. Kira-kira apa? Hah? Lupa ya? Apa kira-kira? Kebiasaan. Hah? Dewasa, monoton ya. Jadi monoton. Kemudian yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, penguasaan. Maksudnya apa? Di dalam kita melakukan sesuatu itu, inginnya siswa itu mendapatkan apresiasi. Apapun bentuknya itu, suruh menilai tidak dijelek-jelekkan gitu ya di depan orang, di depan teman-temannya. Kemudian berikutnya yaitu restitusi. Yang terakhir ini restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ketika kita melakukan restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari. Enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang bersalah. 9, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada waktu melakukan kesalahan. Nah, ini akan saya bikin bagiannya seperti ini, proses untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama, kita kenal dengan segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Kalau itu lingkaran dulu ya. Oh, segitiga. Ini mereka apa ini? Nah, ini sih untuk langkah pertama itu kita menstabilkan identitas. Penjelasannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Contoh misalkan anak-anak sedang bermain, ya. Kemudian anak-anak itu mainnya lempar-lemparan ya. Berdua main lempar-lemparan, ketipu lah lemparannya itu pada kena kiri. Nah, kemudian anak itu lari, sembunyi, takut gitu ya. Tapi anak itu akan dipanggil oleh guru. Nah, sini diajak duduk bareng dua-duanya. Terus ditanya tadi, apa yang kamu lakukan? Ini lingkup guru dan ustazah. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Maaf, gak sengaja, karena kami sedang bermain. Berarti kalau besok lagi bagaimana? Saya harus hati-hati ketika mau melempar, terus tengok kanan kiri kira-kira mengenai orang lain tidak, gitu kan? Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada jasa tindakan yang dilakukan itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Maksudnya gimana? Ketika sudah kena gurunya tadi, dia tidak harus lari dari masalah, tapi memohon maaf bahwa mereka melakukan kesalahan. Ya, yang dilakukan itu salah, tapi salahnya bukan salah yang disengaja, karena mereka sedang bermain. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, apakah ketika kamu kenai gurunya itu sudah tidak? Ya tidak, ya karena tidak sengaja tadi. Kemudian ketiga-tiganya ini kita kombinasikan dengan permasalahan yang lain. Ini satu contoh penjelasan. Itu masalah yang bisa juga masih banyak yang kita hadapi di kelas ya. Nah, untuk itu dengan cara restitusi ini akan kita kombinasikan. Yang pertama ya, kita harus mengenal dulu kebutuhan setiap insan, setiap manusia termasuk pendidikan. Dan dasar itu pokok yang dibatasi. Kemudian yang kedua, untuk menangani masalah itu kita gunakan dengan kontrol manajer, tidak kontrol hukuman, tidak kontrol selalu menyalahkan itu tidak. Tapi kita sebagai manajer tidak hanya menanyakan aja, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa kamu lakukan itu? Kemudian yang ketiga, untuk bisa mencarikan semua dari suasana itu, kita gunakan dengan segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya itu kita
kita stabilkan identitasnya, tidak melakukan segitiga restitusi dengan baik. Nah, kemudian ini kesimpulan terakhir dari materi yang kemarin saya sampaikan di modul 1.1 sampai dengan 1.4 ini. Yang pertama adalah kita startnya dari pemikiran yang Dewantara ya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, maka disematkan kepada guru-guru gerak dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru gerak. Tujuannya apa? Untuk mendukung nanti tercapainya belajar Pancasila, katanya adanya belajar Pancasila yang nanti akan membentuk karakter siswa kita. Kemudian kita juga harus memiliki visi sebagai seorang guru gerak, yaitu untuk kebajikan, untuk menentukan arah tujuan sekolah yang lebih baik. Kemudian ada kontrol yang dari institusi tadi, kontrol manajemen, murid dapat menjadi diri yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Maka endingnya kita akan terwujudnya budaya positif. Di mana nilai-nilai penting dalam budaya positif, yaitu meliputi kesepakatan kelas, disiplin positif, sekolah sebagai pembentuk karakter peserta didik kita. Nah, di sini yang harus kita sematkan dalam hati dan pikiran kita, endingnya itu adalah sebuah keselamatan. Apapun itu ya, dari kedudukannya tadi, kemudian dari kontrolnya juga anak semangat, tidak terlukai dengan kesalahannya, anak juga karakternya bisa terbangun dengan baik. Nah, ini yang nilai positif yang dapat kita ambil sehingga nanti insya Allah bisa menjadikan sebuah budaya positif di sekolah kita. Baik, mungkin itu satu-satu yang bisa kami sampaikan setelah sikap dari dan saya sampaikan kita yang belum tidak bisa detail ya. Kalau ada yang kurang mohon maaf, mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi di luar forum ini. Mungkin dari saya itu, terima kasih atas perhatiannya. Yang kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.